Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Orang-orang Majus datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus dari tempat yang jauh melihat bintangnya di timur dan mereka menempuh perjalanan jauh untuk mencari dan menyembah raja yang baru dilahirkan itu. Orang-orang Majus berjalan untuk waktu yang tidak singkat. Mereka harus meninggalkan negerinya, mereka harus menyediakan perbekalan dan kebutuhan-kebutuhan. Selama dalam perjalanan, mereka juga harus mempunyai stamina yang baik. Dan dalam perjalanan juga pastinya tidak mudah. Panas terik, dingin, hujan, tidur dalam kemah tentu tidak senyaman di rumah mereka. Mereka menempuh perjalanan jauh itu dengan hanya sebuah petunjuk, yaitu bintang. Dalam perjalanan mereka, bintang itu juga tidak selalu kelihatan. Terkadang terlihat samar atau bahkan tidak kelihatan. Namun orang-orang Majus tidak lalu menyerah dan balik ke negerinya. Mereka tekun memperhatikan, mengecek, dan terus berjalan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bapak Ibu yang terkasih, petunjuk hidup kita adalah firman Tuhan atau Alkitab. Itu bintang kita. Di dalamnya terdapat lengkap petunjuk hidup orang-orang percaya dan semua janji berkat Tuhan bagi umatnya. Jika kita menuruti baik-baik semua perkataan firman, maka berkat akan seluruh segi kehidupan kita akan dicurahkan. Nasihat-nasihat dan tips menghadapi tantangan juga tersedia. Namun seringkali juga petunjuk itu samar dan bahkan hampir tidak kelihatan. Sehingga mungkin kita bingung bagaimana selanjutnya, apa yang harus dilakukan. Tapi jika kita seperti orang-orang Majus, tetap memperhatikan, tetap mengecek, dan tetap berjalan dalam petunjuk firman, kita akan menemukan Yesus. Orang-orang Majus mengikuti bintangnya dan ketaatan mereka disertai juga oleh tuntunan Roh Kudus. Hari-hari ini mengikuti bintang tanpa tuntunan Roh Kudus juga dapat menuntun orang-orang kepada petunjuk yang tidak benar sesuai firman. Yang tidak sesuai firman malah menuju kepada penyembahan berhala atau menuruti kemauan diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Maka selain kita menuruti petunjuknya, kita juga harus terhubung dengan Roh Kudus agar kita dituntun kepada kebenaran yang sejati. Tahun 2023 di depan mata, kiranya kita akan berjalan terus dengan tetap mengikuti petunjuk firman dan terhubung lebih dekat dengan Tuhan, agar Roh Kudus menuntun kita untuk menemukan dan mengalami Allah yang menyertai kita sepanjang 2022 dan akan terus menyertai kita di 2023 dan sampai kesudahan zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menjelang tahun 2023. Kami rindu Tuhan, kami tetap menjadi orang-orang yang mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Mu dengan penuh kepercayaan dan penuh ketaatan. Kami rindu ketika kami mengikuti petunjuk-Nya, maka kami akan menemukan dan mengalami sendiri Kristus dalam hidup kami, maka hidup kami akan memuliakan Tuhan dan bahkan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, pimpin dan sertai langkah kami, dan biarlah kami juga menjadi orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan di dalam setiap segi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjelang tahun 2023 dengan tetap taat mengikuti petunjuk-Nya dan alamilah janji berkat Tuhan. Immanuel.